faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Tak bosan-bosannya khatib di sini mengingatkan dirinya sendiri dan kaum muslimin agar hendaklah senantiasa memperbaiki takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan mengharapkan ganjaran daripada Allah dan ridhanya, dan dengan meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, karena khawatir dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dialah sebaik-baik bekal. Dialah yang akan dibawa manusia manakala membawa dirinya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal dialah takwa. Ibadallah, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dari jalur Ibnu Abbas, dan hadis ini hadis yang sahih Syalbani rahimahullah, dikeluarkan Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Al-Mundhiri dalam targhibnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada kita 4 hal, dan 4 hal ini kaitannya begitu erat. Dialah merupakan kaidah yang harus dimiliki setiap para pengusaha dan para pedagang agar Allah Subhanahu wa taala berkahi dagangan mereka, usaha mereka. Ibadallah, alangkah pentingnya kita mengerti 4 hal ini, karena hanya dengan itu saja Allah akan selamatkan kita daripada perkara-perkara muamalah di dunia. Pahamilah ibadallah bahwasanya apapun yang kita buat daripada kezaliman dalam kehidupan dunia dalam bab muamalat, senantiasa Allah akan tuntut dan akan senantiasa berkesinambungan tuntutan tersebut sampai kita kelak di hari kiamat berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya dengan 4 hal ini sajalah engkau akan selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bersabda Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 hal. Jika 4 hal ini ada dalam dirimu, maka tak usahlah engkau merasa bersedih apapun dunia yang terluput daripadamu. Dikaitkan dengan bab muamalat, apabila engkau tidak memiliki harta dunia dan gemerlapnya, namun engkau memiliki 4 hal ini, sungguh engkaulah orang beruntung. Artinya bila engkau memiliki harta yang bertumpuk-tumpuk, perusahaan yang begitu banyak, karyawan yang begitu banyak, uang yang begitu banyak, namun jika ada satu daripada 4 hal ini, sia-sia, tak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan engkau pastikan menyesal kelak di dunia maupun di akhirat. Ibadallah, apakah 4 hal ini? Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama, kata beliau radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam, sidqul hadis, jujur dalam berkata-kata. Ibadallah, dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk berkata-kata jujur. Dalam hadis Nabi pun demikian. Ya, kata Nabi yang mulia SAW, iyakum wal kadhiba, alaikum bis sidqi, fa inna sidqa yahdi ila al-birri wa innal birra yahdi ila al-jannah. Hendaklah kalian selalu jujur. Sesungguhnya jujur menggiring kalian kepada kebaikan, dan kebaikan menggiring kalian kepada surga. Dan Allah melarang kita melalui lisan Rasulnya untuk berdusta. Wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah dusta, sesungguhnya dusta akan menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan akan senantiasa bersama orang-orang yang jujur. Dalam bab muamalat, jujur adalah merupakan harta yang tak dapat dihitung mahalnya. Subhanallah, hanya dengan kejujuran sajalah Allah akan berikan kepadamu keberkahan dalam segala macam usahamu. Sebaliknya, engkau berdusta, mungkin tanpa hari ini engkau akan beruntung. Mungkin kau akan beruntung sesaat, sebulan, setahun, 2 tahun, mungkin kau akan jadi miliarder, tapi akan ada masanya engkau akan runtuh, kau akan hancur karena engkau tak jujur.
Kaidah dalam agama bahwasanya siapa saja yang berbuat kezaliman tak akan pernah beruntung. Innahu la yuflihu zalimun. Sesungguhnya tak akan pernah beruntung orang-orang yang zalim. Jika memang barang itu adalah barang yang baru, kau katakan ini barang baru. Jangan kau katakan ini barang baru sementara ini barang lama. Ya, dalam berjual beli katakan apa adanya. Jika dalamnya ada aib, dan dalamnya ada cacat, kau katakan. Kata Nabi, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli memiliki hak untuk menjalankan jual beli atau untuk membatalkannya selama mereka belum berpisah. Ya, fa in bayyana, apabila kedua-duanya menjelaskan ya apa yang terdapat dalam barang mereka yang mereka jual, apa yang mereka beli. Ya. Dan mereka tidak menyembunyikan aib, maka burikalahum fi bai'ihim, Allah akan berikan keberkahan pada mereka dalam jual beli mereka. Namun jika salah seorang daripada mereka menyembunyikan aib, berkata-kata dusta, maka akan dicabutlah daripadanya keberkahan. Ibadallah, jujur adalah merupakan modal yang paling mahal, dan alangkah sulitnya mencari orang-orang jujur di zaman yang penuh dengan berbagai macam fitnah ini. Subhanallah. Siapapun dia, sulit kita berikan kepadanya kepercayaan karena payah, aziz, sulit, langka orang-orang yang jujur. Ini yang pertama, ibadah Allah, dalam bab muamalah katakan jujur. Jika kau menimbang, menimbanglah dengan benar. Wa auful kaila idza kiltum, hendaklah kalian tepati, penuhi timbangan manakala menyukat. Wazinu bil qistasil mustaqim, tegakkanlah timbangan yang keadilan. Allah Jalla wa Ala menyebutkan orang-orang yang tak jujur dalam menimbang, kata Allah, wailun lil mutaffifin, celaka binasa orang-orang yang mengurangi timbangan manakala menjual dan ingin disempurnakan manakala membeli. Subhanallah. Kau lihat pasar-pasar, kecuali Allah rahmati, tak sedikit mereka tidak jujur dalam berjual beli. Yang buruk-buruk mereka sembunyikan, yang baik-baik mereka tampakkan. Nabi yang mulia datang ke pasar, Nabi melihat ada tumpukan makanan berupa kurma atau gandum. Rasulullah SAW masukkan tangannya, ternyata di dalamnya semuanya yang bagian bawah basah. Kata Nabi, mengapa kau sembunyikan ya Rasulullah? Ini terkena hujan. Kata Nabi, mengapa tak kau tampakkan kepada manusia agar manusia memilih? Man ghasyana falaysa minna. Yang menipu kami bukan dari golongan kami. Siapapun anda wahai pelaku bisnis, jujur adalah modal yang paling mahal. Sekalipun engkau dengan kejujuranmu hilang daripada dunia, hilang daripada keuntungan, biarkan. Karena keuntungan dunia tak ada apa-apanya dengan keuntungan negeri akhirat. Kata Nabi, apapun yang membuat engkau terluput daripada dunia, tak ada masalah selama 4 hal ini ada padamu. Yang pertama, sidqul hadis. Kata Rasulullah SAW, adapun yang kedua, wahifdzul amanah. Menjaga amanah. Dalam bab muamalat, kadang-kadang kau mengambil barang begitu saja tanpa dibayar sebelumnya. Amanah. Kau tunaikan, bila mana barang tersebut sudah kau ambil, sudah laku, kau bayar hutangmu. Pegang amanah. Subhanallah. Alangkah sulitnya menjaga orang-orang yang memiliki amanah, sulit dicari pada zaman ini. Begitu langkanya. Subhanallah. Amanah adalah merupakan perkara yang Allah perintahkan dalam kitabnya, dan Nabi yang mulia SAW pun demikian. Ya. Kata Nabi yang mulia SAW, adil amanata ila man i'tamanaka. Sampaikan amanah kepada orang yang telah memberikan kepada amanah. Tunaikan amanah. Wala takhun man khanaka. Sekiranya kau dikhianati orang, jangan kau balas khianat dengan khianat. Islam melarang segala macam pengkhianatan. Jika ada yang mengkhianatimu, jangan kau khianati dia. Atau kau khianati orang lain. Kau tetap jujur dalam bermuamalah. Kau tetap pegang amanah dalam bermuamalah. Banyak orang-orang yang tak memegang amanah. Subhanallah, diberikan amanah. Ini kau jalankan usaha. Dia buat usaha lain. Dia hancurkan usaha yang pertama. Dia bangun usaha yang baru. Subhanallah. Banyak yang tidak amanah. Padahal dunia ini tak ada apa-apanya. Kata Nabi, walaupun engkau tak memperoleh apapun daripada nikmat dunia, gemerlapnya, tak ada masalah. Dibandingkan dengan apa yang kau dapatkan daripada azab Allah dengan sebab kedustaanmu, dengan sebab tidak amanahnya engkau. Subhanallah. Ya, kita buka jual beli. Kita memiliki jual beli, muamalah, murabahah di tempat kita ini. Tak sedikit orang yang tak amanah. Subhanallah. Ya,
Ada yang lari meninggalkan hutangnya, mengambil barang A, B, C, D, E, F. Ini ambil, itu ambil, kemudian lari, tak mau membayar. Subhanallah. Orang semacam ini kau kira akan beruntung? Wallahi ini tak akan pernah beruntung. Ya, banyak yang demikian. Nyangkut dalam bab amanah, tak amanah. Gara-gara apa tak amanah? Gara-gara dunia. Apalah arti dunia? Berapa lama kau nikmati duniamu? Subhanallah. Tertera namanya di sini. Orang-orang pun akan segera menjauh daripadanya. Si fulan ini orang tak amanah. Subhanallah. Ini yang kedua ibadah Allah. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa husnul khuluq. Dalam bab muamalah hendaklah engkau senantiasa memiliki perangai budi pekerti yang baik. Kata Nabi, rahimallahu abdan samahan idza ba'a wa samahan idza ishtara wa samahan idza iqtada. Semoga Allah senantiasa merahmati seseorang yang begitu toleransi dalam berjual beli. Samahan idza ba'. Kalau menjual ya toleransi, tak sulit-sulit, tak berat-berat. Kalau membeli pun demikian, tak menyusahkan orang. Samahan idza ba' wa samahan idza ishtara. Apabila seseorang telah membeli barang dari miliknya dan orang tersebut merasa menyesal, dia ingin iqalah, dia berkata, fulan, saya ini merasa menyesal dengan apa yang saya beli. Izinkan saya membatalkan jual beli ini. Izinkan saya meminta kembali uang saya kembalikan barangmu. Ini namanya iqalah. Iqalah tak wajib, tapi merupakan kemuliaan, merupakan perangai yang tinggi. Nabi yang mulia SAW mengatakan, man aqala musliman aqala Allahu athratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mudah memaafkan untuk membatalkan jual beli yang telah deal dengan seorang muslim karena dia merasa menyesal, kemudian dia maafkan, dia toleransi, datang si fulan, mohon maaf aku tak jadi beli. Tak mengapa akhi, ini uang untuk silahkan ambil. Ini namanya qalah. Samhan idza ba' wa samhan idza ishtara. Toleransi ketika membeli, toleransi ketika menjual, mudah memaafkan. Kata Rasulullah, barang siapa yang memudah memaafkan seseorang muslim dalam bab jual beli untuk membatalkan apa yang telah jadi, aqalallahu athratahu yaumil qiyamah. Allah pasti kelak akan memaafkan ketergelincirannya di hari kiamat. Subhanallah. Akhlak. Negeri kita ini menjadi negeri yang mayoritas kaum muslimin dengan sebab akhlak para pedagang yang datang ke negeri ini membawa akhlak yang mulia, ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak pernah membeli di atas pembelian, menjual di atas penjualan. Itu tidak sesuai dengan akhlak. Subhanallah. Sudah dibeli sama seseorang, dia datang membatalkan jual beli. Fulan, aku akan membeli kepadamu lebih banyak daripada si fulan, batalkan. Subhanallah. Rasulullah melarang hal-hal semacam ini. Ya, si fulan sudah jelas ada pelanggan, kemudian dia potong. Fulan, mengapa kau ambil dengan si fulan? Ambil kepada saya akan lebih daripada apa yang kau dapat daripada dia. Subhanallah. Kau jaga, harus ada perangai, adab yang mulia dalam berjual beli. Ada etika bisnis dalam Islam yang harus kau jaga. Subhanallah. Jangan kau pikirkan yang penting untung. Yang penting untung, ada etika bisnis yang harus kau jaga. Akhlak yang mulia. Dan ini akan berbuah nanti di hari kiamat. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, nanti kelak di hari kiamat, ya, Rasulullah menyebutkan tentang seorang pedagang sebagaimana termuat dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ya, atallah bi'abdin min ibadihi. Allah datangkan di hari kiamat seorang hamba daripada hamba-hambanya. Atahullahu malan, Allah berikan kepadanya harta melimpah di dunia ini. Faqala lahu, maka Allah bertanya kepadanya, madza amilta, apa yang kau buat dengan hartamu ini di dunia? Madza amilta fid dunya, kau apakan hartamu di dunia? Qal, maka dia menjawab, wala yaktumunallah haditsan, dan kala itu tidak ada yang dapat menyembunyikan daripada Allah apapun berita. Qala ya Rabb, maka dia berkata, Tuhan, ataitani malaka, engkau telah berikan kepadaku semua harta-hartamu. Dia akui itu semua harta milik Allah. Fakuntu ubayyun nas, Tuhan, titipanmu, harta yang kau berikan kepadamu, ku jadikan sarana untuk berjual beli dengan manusia. Kuntu ubayyun nas, aku berjual beli dengan manusia. Wa kana min khuluqi al-jawas, perangaiku ketika di dunia ya Allah, aku mudah memaafkan, al-jawas. Fakuntu atayassaru alal musir, aku senantiasa memberikan kelapangan bagi orang-orang yang sempit. Al-musir, atayassaru alal musir,
Aku memberi tangguh kepada orang yang mampu membayar hutang. Kalau andai kata dia ingin menangguhkan, aku berikan kepada tangguhan. Wa undirul mu'sir, dan aku beri tempo kepada orang-orang yang kesulitan. Subhanallah. Inilah di antara akhlaknya. Dia beri tempo, dia beri tenggang kepada orang kesulitan membayar hutang. Faqala Allah, maka Allah berkata, ana haqqu bidza minka, aku lebih layak untuk melakukan ini daripadamu. Tajawazu an abdi, kata Allah kepada malaikat-malaikatnya, sudah hamba ini lewatkan dia, maafkan dia. Hadis dikutip oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lihatlah bagaimana efek jual beli sampai di akhirat. Dia mudah. Orang kesulitan membayar, subhanallah, dia permudah urusannya. Sudahlah, saya beri tempo, kapan nanti kau bayar. Ini adalah etika dalam berjual beli, kata Rasulullah, wa samhan idza qada, toleransi ketika menuntut hutangnya. Subhanallah. Ini akhlak kepada pedagang dan akhlak manusia yang berbelanja, yang berjual, yang membeli barang-barang dalam mereka. Jangan memperlambat membayar hutang. Kata Nabi yang mulia SAW, matlul ghani dzulmun. Orang yang telah mampu memiliki sarana membayar hutang tak dia bayar, ini orang adalah orang zalim. Menunda-nunda membayar hutang padahal dia mampu, ini adalah bagian daripada kezaliman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu ma tasma'un.